Sosialisasi pengawasan kampanye rapat umum dan kampanye di media dalam rangka pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Blitar ini diikuti banyak pihak, di antaranya pengurus partai politik se-Kota Blitar, sejumlah OPD terkait di lingkup Pemkot Blitar, dan sederet peserta dari berbagai kalangan. Kalau untuk peserta itu nanti yang kita datangkan itu adalah pengurus partai politik se-Kota Blitar. Jadi masing-masing parpol itu ada 2, terus kemudian ada OPD terkait di Kota Blitar seperti Bakes Pangpol dan PPD, terus kemudian ada dari Polres, ada dari Kodim 0808, ada Satpol PP, juga ada dari kawan-kawan media yang ada di Kota Blitar. Kalau dari narasumber, kita mendatangkan langsung dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Pengawasan. Usai dibuka, selanjutnya para peserta sosialisasi ini mendapat banyak arahan dari Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi. Ini sebetulnya juga sudah saya sampaikan kepada para caleg dari teman-teman parpol yang lain, itu mulai dari APK sampai dengan kemudian ketika ada acara di Bumami itu juga sudah saya sampaikan. Mungkin mendahului dari itu yaitu mengenai apa-apa saja, tetap ya apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh ketika diadakannya rapat umum dan iklan kampanye. Rapat umum ini khususnya kemudian adalah mengenai konvoi, terus kemudian mengajak anak kecil, contohnya seperti itu. Kalau iklan kampanye kan kalau belum pada waktunya ini akan merupakan tindak pidana pemilu seperti itu, sehingga harus tepat waktu 24 dimulai sampai dengan 24 Maret sampai dengan 13 April 2019. Sehingga Bawaslu karena diberi amanah untuk memastikan proses ini sesuai dengan apa yang disepakati, maka Bawaslu tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan namanya sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk kemudian kita tidak sedang dianggap untuk memburu pelanggaran peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu di samping kita, tapi kita berharap bahwa pelanggaran di Kota Blitar bisa kita tekan semaksimal mungkin agar kemudian pelaksanaan kegiatan pemilu di Kota Blitar ini berjalan sebagaimana aturan. Kalau KPU harus melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, peserta pemilu harus berbuat apa, masyarakat maupun stakeholder terkait harus melakukan apa, itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan kampanye. Tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September kemarin 2018 sampai nantinya tanggal 13 April. Tentu waktunya cukup panjang sehingga kita tahu bahwa mulai dari 23 September intensitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pelaksana kampanye itu tidak begitu banyak sebagaimana di bulan-bulan sekarang. Februari intensitas aktivitas kampanye pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas sudah mulai hanya ada 9 metode kampanye, yang 2 yaitu iklan kampanye maupun rapat umum ini hanya boleh dilakukan sejak tanggal 24 Maret sampai dengan berakhir 13 April. Khusus 2 ini. Kemudian apakah metode kampanye yang lain tidak boleh dilakukan ketika sudah masuk 24 Maret? Masih dibolehkan. Sehingga ini kita diskusikan karena tidak menutup kemungkinan partai politik atau capres-cawapres yang sudah ditentukan dapat zona A maupun zona B yang kemudian melaksanakan misal di Kota Blitar, ternyata peserta pemilu yang lain melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode yang berbeda. Sehingga itu yang kita perlu koordinasi sejak sekarang agar kemudian karena rapat umum ini melibatkan banyak massa, ratusan ribu orang, sehingga kita mengantisipasi betul gesekan di jalan. Jadi kalau kemudian yang boleh kampanye itu adalah partai politik yang di dalamnya ada pelaksana kampanye, yaitu calegnya,
maupun orang yang ditunjuk. Caleg itu secara otomatis sejak tanggal 20 September tahun 2018, sejak KPU menetapkan bahwa si A, si B ini sudah diusulkan oleh partai politik A, partai politik B, dan seterusnya, maka sejak saat itulah yang bersangkutan menjadi pelaksana kampanye dari partai politik yang mengusulkan. Sehingga wajar bila mana jajaran pengawas kami selalu intens serius untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang-orang yang telah diusulkan oleh partai politik tersebut melakukan sebagai calon legislatif dari partai. Tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran kami Bawaslu Kota Blitar pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2019 ini utamanya adalah menginformasikan kepada semua pihak, khususnya peserta pemilu maupun kawan-kawan media serta kawan-kawan dari stakeholder terkait, misal pemerintahan di Kota Blitar, untuk tahu bahwa waktu pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode rapat umum maupun iklan media itu baru diperbolehkan sejak tanggal 24 Maret dan berakhir di tanggal 13 April. Kemudian batasan-batasan ketika akan melakukan kegiatan kampanye rapat umum, ketika akan melakukan kegiatan kampanye iklan yang secara mandiri, bukan dari fasilitas KPU. Itu yang tujuan utama hari ini dilakukan. Kemudian 28 dari DPD sejak tanggal 20 September pula, ini beberapa metode kampanye. Kalau APK mungkin anggaran yang paling banyak ya memang alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Karena mekanisme metode alat peraga kampanye maupun BK ini sejak pemilu 1955 bangsa kita awal menyelenggarakan sampai sekarang ini masih dianggap paling efektif untuk memperkenalkan diri bagi peserta pemilu maupun calon legislatifnya. Ada beberapa syarat untuk pemasangan APK, ada 5 tempat yang tidak diperkenankan, yaitu tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian fasilitas pemerintah, atau kemudian layanan kesehatan, atau sarana privat, misal halaman rumah orang yang kemudian yang pemilik rumah tidak menyetujui bahwa di halaman rumahnya dipasangi alat peraga kampanye. Banyak hal yang sudah disampaikan berkenaan dengan pengawasan pemilu, terutama di media-media sosial atau media elektronik. Hanya saja perlu disampaikan kepada di tingkat yang lebih bawah. Artinya masyarakat secara luas belum memahami betul, karena sampai saat ini kurang lebih 90% masyarakat sudah mengenal berita maupun media elektronik, terutama untuk handphone Android.